Oke, halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin Peramal dari Early Theory Tarot. Hari ini gue bakal siapin ini ya, preview contoh untuk natal chart reading. Jadi kita kan baru keluar nih ya jasa astrology reading, kolaborasi antara Early Theory dengan Substrology. Jadi di sini ada Kak Sapnanya ya. Eh, Halo. Hai. Iya, biar apa ya, biar kalian yang tertarik untuk order itu nggak bingung, ini tuh sesinya kayak gimana sih kalau misalnya order, baca chart, sama substrologi ya. Jadi ini kita kasih contoh nih gitu. Jadi hari ini Kak Sapnanya bakal ngebacain chartnya gua gitu. Mungkin ini chartnya gua agak mitos-mitos dikit ya, mungkin ada beberapa hal. Sebenarnya agak diganti juga sih chartnya kan, berhubung privacy juga sih Kak. Jadi Betul, sebenarnya aku betul. generate chart baru cuman untuk contoh aja sih. Gitu. Betul, dan itu ya itu satu hal juga yang kayak kita emphasis banget ya by the way, untuk setiap private reading itu ya private gitu, kita confidential, dan kita juga apa ya, benar-benar nge-encourage ya kalian jangan asal-asal kasih jam lahir kalian ke orang-orang sembarangan ya. Iya banget. Dan Makanya aku nggak benar-benar pakai chart Kakak juga sih di sini. Gitu. betul, betul. Tapi ya, jadi hari ini yang bakal kita kasih lihat previewnya itu adalah kalau misal kalian order reading baca chart. Nah, Mhm. ini akan kita bahas ya. Jadi bisa dimulai, boleh langsung Kak Sapna. Oke, jadi sebenarnya di setiap reading karena aku harus share screen, aku nggak akan open cam kayak gini. Dan kalau misalnya kalian lebih nyaman untuk nggak open cam juga nggak apa-apa. Oke, aku udah bisa mulai share screen aja kali ya. Sama Boleh. aku mau ingin sebelum kita reading, nanti kalian akan mendapatkan kayak sedikit bacaan gitu yang menjelaskan setiap planet ini mereka punya fungsi seperti apa, natal chart itu apa, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran nanti reading ke depannya itu bakal kayak gimana. Oke? Nah, Siap, Kak? Siap. siap, Aku siap. share screen ya. Kalau aku share screen, Oke, nggak ini. coba. Bisa ya? Nggak bisa. Pasti disuruh mati recordingnya. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Alright, aku udah share screen di Siap. sini. Dan aku juga udah siapin natal chartnya. Oke. Nah, ini dia natal chartnya. Oke. Oke, so sebelumnya mungkin karena ini sambil perkenalan juga di dalam natal chart ini, kalian mungkin pertama kali juga lihat natal chart yang bentuknya seperti ini, atau baru tahu kalau misalnya dalam astrologi itu yang dibahas bukan cuma zodiak sign-nya aja, gitu. Nah, di natal chart ini ada berbagai planet, dan ada Sun, terus ada Mercury, Venus, Moon, dan kayak peletakannya di masing-masing tempat. Nah, planet-planet ini punya peranan masing-masing sebenarnya. Contohnya, si Sun ini dia peranannya adalah gimana lo membentuk identitas diri lo, gimana lo melihat dan menggambarkan diri lo. Venus, Mercury, Moon, dan lain sebagainya, nanti kalian bisa baca di jurnalnya dulu sedikit buat lihat peranan-peranannya gitu ya. Nah, di natal chart ini juga tentunya ada zodiac sign, ini ada di lingkaran terluar di natal chart, kalian bisa lihat, di sini ada Libra, Scorpio, Sagittarius. Intinya adalah setiap zodiac sign ini mereka gambarin karakteristik dari si planet gitu. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat ini kakak Early dia punya moon letaknya ada di Sagittarius. Nah, berarti moon ini menjalankan perannya in Sagittarius way dengan cara Sagittarius. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, selain itu kalian lihat ada garis-garis di sini. Garis-garis ini tuh gambarin hubungan antar planet atau kita sebut dengan aspek. So si planet ini dia berhubungan atau berdinamika satu sama lain melalui si garis-garis yang ada gitu. Itu juga hal yang dilihat di natal chart. Juga yang terakhir, si planet ini selain terletak di satu sign, mereka juga terletak di house tertentu. House ini nomor-nomor yang ada di lingkaran terdalam ini ya. House ini gambarin situasi atau sirkumstansi yang kita alami gitu dalam kehidupan gitulah ya. Oke. Dan by the way, ini semua kita udah siapin nih. Jadi kalau misalnya kayak kalian order, mau itu order baca chart, astro asmara, sebelum kalian itu mulai sesi nanti dengan Kak Sapna, misalnya udah janji nih ya, kayak meetingnya di tanggal berapa, di jam berapa, sebelumnya itu beberapa hari sebelum kita bakal kirimin cheat sheet ya, kita bakal kirimin Ya, file PDF yang
memberikan penjelasan-penjelasan singkat sih mengenai ya ini semua biar ketika kalian udah mulai sesinya dengan si Sapna udah nggak terlalu kagok gitunya. Ya, jadi udah ada gambaran sedikit soal mereka ini ngejelasin apa gitu. Yes. Oke. Selain itu juga ada points di sini. Ada rising sign. Kalian mungkin cukup kenal sama rising sign kalau di natal chart namanya AC atau ascendant. Kayak gitu. Setiap aku baca natal chart, aku pasti mulai dari rising sign dulu gitu. Kenapa? Karena ini adalah titik pertama dalam natal chart. Anggapan ya natal chart ini kan dia map of life. Yang namanya map pasti dia digambar. Nah, digambarnya dari mana? Dimulai dari rising sign. Di sini yang menarik, well sebenarnya aku udah tahu sih, soalnya kan aku yang generate juga ini chartnya. Kakak Early ini dia punya rising sign pada sign Aries dan letak risingnya dia dekat atau dia conjunction sebutannya. Dia posisinya dekat banget secara degree sama sun sign. Ini tuh gambarin kayak dia dalam membangun identitas dirinya, dia itu akan lebih mudah karena kayak personality and identity mereka berkesinambungan gitulah. Kayak udah menjadi, maksudnya kayak lebih gampang menjelaskan dirinya itu seperti apa gitu. Which is very good. Dan di sini sun-nya dia terletak di Aries. Aries ini adalah exalted placement dari sun. Alias sun ini, setiap planet mereka punya posisi yang nyaman buat mereka. Sun ini dia cukup nyaman terletak di Aries gitu. Karena kan Aries ini kan dia initiator, dia senang memulai, terus dia ini dorongan dirinya itu kuat. Dan Sun ini kan dia ngomongin proses pembentukan identitas berkaitan dengan diri gitu. Jadi ketika seseorang, kamu nih ya di sini kamu punya Sun in Aries, keinginan untuk membangun identitas dirinya itu kuat, ada dorongannya di sana. Apalagi dia di sini posisinya conjunction atau dia dekat banget nih posisinya sama rising sign kamu gitu. Nah, setiap si rising sign ini dia itu punya peranan yang cukup besar gitu. Balik lagi dia adalah titik yang pertama di dalam natal chart sehingga dia juga cukup penting gitu. Dia sangat penting gitu di dalam natal chart. Rising sign dalam natal chart kamu menggambarkan siapa sih ruling planet. Oke, aku tulis ya. Ruling planet dari natal chart kamu karena rising kamu ada di Aries, ruling planetnya adalah Mars. Dan Mars di sini dia letaknya ada di Cancer. Tadi aku ceritain kalau misalnya setiap planet ini dia punya tempat yang nyaman dan kurang nyaman gitu. Nah, Sun ini cukup nyaman letaknya ada di Aries, sedangkan Mars dia kurang nyaman letaknya ada di Cancer gitu. Mars ini dia ngomongin dorongan diri, ngomongin impulse, passion gitu. Di sisi lain Cancer ini kan dia water sign, dia lebih termotivasi sama emotions. Jadi kadang-kadang dorongan diri yang kamu punya nih, ini yang harus hati-hati ya. Impulse yang kamu punya itu tuh berdasarkan apa yang kamu rasakan, emotions gitu. Jadi Mutan. ketika apa? Iya sih, gue mut-mutan sih, gue sering sih kayak yang jelas. Ya lebih mutan gitu. Dan tapi gimana ya, si moodnya ini tuh kadang-kadang biasanya terpengaruh karena hal yang sifatnya private atau berasal dari dalam diri banget, bukan dari orang lain gitu loh. Dan kayak ini yang harus diperhatikan, oke? Karena mood yang kamu rasakan nih ya, sesuatu yang terjadi di ranah private gitu. Kenapa kita ngomongin ranah private? Karena si Mars-nya ada di 4th house ya. Sesuatu yang terjadi di ranah private ini tuh berpengaruh ke gimana kamu menggambarkan diri kamu, gimana kamu membentuk identitas diri gitu, yang itu adalah karena mereka conjunction ada di satu titik yang sama gitu loh. Nah, sebelum kita lanjut, sebentar ya aku hapus dulu biar nggak terlalu penuh. Di sini di natal chart kamu mungkin notice ada beberapa figure gitu. Di sini ada segitiga ini namanya T-square, ini gambarin aspek figure atau figure geometris yang terbentuk karena hubungan antar planet gitu. Ini terbentuk antara Mars, di sini Sun dan Rising, dan di sini tiga ini ya, Uranus, Neptune, dan Midheaven gitu. Midheaven ini adalah titik tertinggi atau highest point di natal chart gitu. Dan di sini Neptune adalah planet yang paling dekat sama Midheaven atau dia sebutannya elevation planet. So di sini kadang-kadang kamu tuh kurang gimana ya? Gimana kamu mengendalikan
aggression atau impulse yang biasanya datang dari emotions yang kamu rasakan itu karena kamu ngerasa apa ya, kurang nyaman untuk deal sama authorities gitu. Apa ya bahasanya? Jadi kayak kamu ngerasa selalu mendorong diri kamu untuk membentuk diri kamu sendiri gitu loh. Karena kamu kayak ngerasa ditekan atau kayak ngerasa mungkin waktu kecil gitu terlalu banyak authorities atau orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap kamu terlalu banyak terlibat dalam proses pembentukan diri gitu, yang menurut kamu adalah proses yang sifatnya pribadi gitu. Nah di sini karena adanya si segitiga ini yang anyway namanya T-square, ini tuh bikin kamu ngerasa bukan ngerasa sih ya, bikin kamu punya sense of self yang cukup gede gitu. Ketika kamu punya sense of self yang cukup gede, kadang-kadang kamu jadi lebih sulit untuk mengerti orang lain. Jadi di sini yang harus kamu balance adalah gimana sih kamu bisa membangun harmoni, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, gitu. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Aman. Aman. Alright, so itulah tentang diri. Kadang-kadang kamu ngerasa kayak kurang. Kenapa ya gue kadang-kadang tuh lo ngerasa bahkan kayak gue sendirian banget nih, gue kayak nggak punya apa ya sosok untuk bertumpu gitu. Nah di sisi lain tuh karena memang sense of self kamu gede dan kayak dalam perjalanan journey kamu membentuk diri kamu, itu tuh gimana ya, gambarannya tuh kayak kamu harus mengalahkan ego kamu sendiri gitu loh, gitu. Apalagi si Sun sama Rising ini letaknya ada di Aries, gitu. Nah, balik lagi ke natal chart, Sun sama Rising ini mungkin hal yang cukup familiar buat kamu. Di sisi lain hal yang cukup familiar juga adalah Moon. Di sini kamu punya Moon in Sagittarius, dan di sini yang menarik adalah Moon-nya tuh dekat banget posisinya atau conjunction sama North Node. So, ini gambarin Moon ini ngomongin soal gimana kamu bukan gimana sih, kayak rasa aman dan nyaman secara emosional. Artinya kayak gimana kamu connect secara emotion sama emotions, salah kan? Gimana kamu connect secara emosional sama hal-hal di sekitar kamu dan orang-orang yang ada gitu. Nah, so si Moon ini karena dia ngomongin rasa aman dan rasa nyaman, ini tuh tempat kamu cukup istilahnya you're holding on your moon sign gitu. Apalagi kamu kehitungnya lahirnya malam hari ya. Gitu. Sebelum matahari terbit, maksudnya malam hari itu ya. Nah, jadi Moon ini dia punya peranan yang cukup besar. Kamu punya Moon in Sagittarius dan dia ada di 9th house gitu. Dan ini gambarnya apa? Butuh traveling ya. Iya, sebenarnya lebih kayak selalu butuh new places, senang belajar, tapi belajarnya itu lebih banyak dari experience gitu. Jadi banyak belajar dari experience, dan ketika kamu go to a new place, ketika kamu travel ke new place atau kayak ketemu sama culture yang baru, keluar dari comfort zone, itu tuh akan bantu gimana kamu membentuk diri kamu. Di sini karena si Moon-nya dia trine atau dia posisinya sekitar 120 derajat dari rising dan sun. Gitu. Nah, jadi kayak proses kamu menemukan diri kamu adalah ketika kamu keluar dari comfort zone dan ketika kamu ketemu sama situasi yang baru, culture yang baru gitu. Kamu tuh anaknya cukup ini ya, senang berteman gitu loh. Maksudnya senang ketika connect sama orang gitu. Menjalin pertemanan yang baru, belajar, lebih banyak belajar dari experience gitu lah kira-kira gitu. Dan di sini tuh Moon-nya deket banget sama ini nih, ini mungkin kurang familiar ya, ini namanya North Node. North Node. Orang yang punya Moon dekat sama North Node ngelihat kayak ngerasa kamu tuh harus punya purpose dalam hidup ini gitu loh. Kamu harus punya tujuan, dan tujuannya ini biasanya hal yang besar gitu. Karena yang namanya Sagittarius, dia adalah Jupiter ruled sign. Jadi Sagittarius ini dia dipimpin oleh planet Jupiter gitu. Dan kayak kamu tuh ngerasa kamu tuh orangnya punya visi yang cukup besar. Tapi di sisi lain tuh kamu lebih banyak belajar dari pengalaman. Kadang-kadang kamu started to question. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang sifatnya informatif, gitu. Dan di sini Moon-nya dia karena dia conjunction sama North Node, artinya tuh kayak kamu merasa lebih aman dan nyaman ketika kamu ngerasa kamu punya purpose, gitu. Dan kayak
dalam perjalanan hidup kamu menyadari kalau misalnya yang namanya purpose itu tuh bukan satu titik akhir gitu. Purpose itu adalah sesuatu yang kayak bagian dari perjalanan gitu. Kenapa? Karena mereka berdua ada di ninth house. Punya moon in ninth house, ini juga gambarin kayak tempat yang nyaman, itu tuh bukan like certain places, bukan tempat, bukan literal, bukan tempat yang literal gitu. Nah, si moon ini dia adalah ruler dari fourth house di natal chart kamu, karena letaknya ada di Cancer gitu. Artinya apa ya? Menurut kamu, home is not a place. Kayak kamu menemukan home ketika ya misalnya kamu travel ke suatu tempat gitu. Terus kamu merasa nyaman di sana kayak gitu. Nah, di sini secara karakteristik ya, Moon in Sagittarius, apalagi dia dekat sama North Node, kadang-kadang tuh lebih suka untuk avoid confrontation. Kayak nggak suka di-confront gitu loh anaknya. Kayak memilih untuk run away, lari dari dalam tanda kutip masalah yang kamu punya gitu. Sampai kamu sadar satu hal, segala masalah yang kamu punya itu tuh ya bukan semuanya dari orang lain atau dari outer world gitu. Kadang-kadang itu karena ya sesuatu yang ada di dalam diri kamu yang kamu nggak pernah berani untuk hadapi. Ini yang harus diperhatikan juga. Kenapa? Karena si Moon ini dan North Node, aduh salah kan? Kenapa dia jadi gitu bentuknya? Karena si Moon dan North Node ini dia posisinya square dari Mercury. Yang letaknya ada di Pisces dan ada di 12th house. Mercury ini sebenarnya nggak terlalu nyaman terletak ada di Pisces, karena Mercury ini lebih dia tuh ngomongin gimana kita menyerap, memproses dan mengkomunikasikan informasi. Sedangkan Pisces ini dia water sign, dia lebih dreamy, dia lebih imajinatif gitu. Jadi iya, jadinya kayak istilahnya tuh kadang-kadang tuh lebih subjektif aja dalam menilai sesuatu gitu. Dan terletaknya si planet ini letaknya ada di 12th house. Si 12th house ini dia bercerita soal, jadi kalau kamu lihat posisinya nih ya, 12th house ini adalah house yang ada di belakang first house. First house ini dia ngomongin personality. Sebenarnya bukan cuma personality. Dia ngomongin self dalam ranah personality gitu. 12th house dia ada di belakangnya first house. Jadi hal-hal yang ada di 12th house ini sifatnya hidden. Atau dia nggak terlalu kelihatan dari ranah personality gitu. Dan 12th house ini house yang paling terikat sama the past gitu atau masa lalu gitu. Dimana kayak illusions, delusions, rasa takut, limitasi diri dan hal-hal yang membentuk diri kamu. Kalau kita ngomongin membentuk diri kamu berarti terjadi di masa lalu ya. Nah itu tuh ditaruh di 12th house. Dan sifatnya hidden. Dan planet-planet yang ada di 12th house itu nggak terlalu kentara atau nggak terlalu terlihat di level personality gitu. Mercury ada di 12th house bukan berarti kamu nggak bisa berkomunikasi ya. Kamu sangat ini sih. Nggak semua hal tuh kamu omongin gitu. Walaupun kamu punya sun and rising itu in Aries gitu, kamu ngerasa nggak semua hal harus kamu jelaskan gitu. Ada beberapa hal yang kamu nggak jelaskan karena kamu takut nggak bisa dimengerti sama orang lain. Karena itu based on your own experience gitu. Nah di sini juga bisa ngelihat kayak si Mercury ini gambarin ada beberapa rasa takut gitu atau fear. Fear di sini fear yang terbentuk ya. Nah ini tuh yang mempengaruhi diri kamu. Tapi karena si 12th house ini ada di belakang house of self gitu, dan dia lebih terkoneksi sama alam bawah sadar gitu. Jadi kamu kadang-kadang nggak gitu notice gitu. Kalau misalnya beberapa hal yang mempengaruhi diri kamu itu adalah atau mempengaruhi pikiran kamu ya, itu tuh kayak berdasar dari apa yang terjadi di masa lalu gitu. Dan itu adalah sesuatu yang nggak pernah kamu mau hadapi gitu. Berarti bisa dibilang dong ya, bisa dibilang kayak suka lari dari masalah. Nah ini dia yang lari bikin dari konfrontasi dengan trauma di masa lalu gitu ya berarti ya. Iya, jadi inilah yang bikin kamu selalu lari dari hal yang harusnya kamu hadapi gitu. Kalau Mercury di 12th house, berarti guanya itu suka procrastinate nggak Kak Sapna? Somehow iya sih, apalagi punya Moon in Sagittarius yang mereka connected ya di sini, mereka terhubung satu sama lain. Jadi kadang-kadang ya senang menunda-nunda, apalagi mereka ada di mutual sign. Sagittarius dan Pisces mereka kan mutual sign ya. Kadang-kadang tuh kayak karena mutual sign ini kayak sign paling, jadi
dia itu sign yang terakhir gitu di musimnya dia sendiri, paham gak sih? Jadi kayak nggak kadang-kadang segala hal tuh dinanti-nanti gitu. Karena kalian juga lebih spontan gitu loh anaknya. Mutual sign tuh lebih spontan, energetically gitu. Jadi ini juga hal yang harus diperhatikan sih. Karena aku lihat kayak segala hal yang aku jelasin tadi berdampak ke gimana kamu menjalin hubungan personal sama orang lain gitu loh. Gimana kamu sulit untuk menghadapi rasa takut yang kamu punya secara self gitu. Kamu lihat di sini, aduh gue bentuk apa lagi tuh, kalau gue mau bentuk kotak. Tahu capek. Sorry. Oke, so si Mercury-nya dia letaknya ada di Pisces dan Moon-nya letaknya ada di Sagittarius. Dua-duanya ini adalah zodiak sign yang dikuasai oleh Jupiter atau ruling planet itu Jupiter. Di sini Jupiter di natal chart kamu, dia itu letaknya ada di Libra. Dan dia ada di 7th house gitu. Libra ini kan dia dual sign ya. Sebenarnya Pisces juga dual sign sih. Dual sign di sini adalah Libra selalu nyari balance. Okay? Balance di sini adalah antara self dan orang lain gitu. Karena Libra ini kan dia air sign. Jadi air sign itu selalu ngomongin soal tingkatan komunikasi. Kayak Gemini dia air sign, dia kayak gambarin gimana kamu belajar menyerap informasi. Ini Libra itu gimana kamu sharing tapi dalam level personal, dan Aquarius adalah gimana kamu sharing dalam level community gitu kan. Nah, so si Jupiter ini dia letaknya ada di Libra. Jupiter ini dia ngomongin gimana kamu expand, gimana kamu berkembang, dan biasanya expand itu melalui experience. Gitu. Kamu tuh senang ketika kamu connect sama orang lain gitu. Apalagi mereka ada di 7th house. 7th house ini dia house yang ngomongin hubungan personal gitu. House of marriage ya. Nah, kamu tuh senang untuk expand melalui experience gitu. Tapi di sisi lain tuh kayak tetap aja ada rasa kayak, tau gak sih, lo ngerasa nggak pernah fully bebas gitu loh, paham kan? Kayak nggak pernah fully get your freedom gitu, karena ya hal-hal yang lo harus hadapin itu ya sifatnya internal gitu. Hubungan ini ya, Square tuh dia selalu ngomongin inner tension. Inner tension gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen bisa lebih balance, menjalin hubungan sama orang lain apalagi ya, coba untuk menghadapi diri kamu sendiri. Itu sih, di sini pesannya tuh itu gitu. Nah, apalagi kan tadi aku udah cerita di awal, kamu tuh anaknya punya sense of self yang cukup gede gitu loh. Dan kamu ngerasa kayak kamu bisa jadi anak yang jadi orang yang cukup rebel juga sih. Sulit mendengarkan orang lain karena pengennya ya kemauan sendiri aja gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? So far aman sih. So far aman? Iya, so far aman. Gimana sampai sini? Cukup menarik nggak natal chart kamu? Kira-kira? Cukup menarik sih. Ada banyak aspek-aspek. Ini nanti kayak video sebagai customer. Iya nih Kak, sumpah banyak banget yang kayak banyak banget yang perlu dibahas, yang menarik banget. Aduh. Oke, kita lanjut ya sedikit. Kalau misalnya masih bisa ngikutin, syukur gitu. Jadi kayak si 7th house di mana ada si Jupiter ini, dia letaknya ada di Libra. Di sini ada lambang kecil huruf R, gambarin kalau Jupiternya tuh pas kamu lahir lagi di posisi retrograde. Tapi punya planet yang retrograde itu bukan sesuatu yang buruk ya. Gitu. Ini kayak perlu, I have to address that gitu, karena sangat-sangat kayak orang-orang suka mikirnya itu tuh hal yang buruk ketika punya planet yang retrograde. Enggak kok gitu. So, Libra ini ruling planetnya adalah Venus. So sekarang kita beralih ke Venus. Venus di natal chart kamu, dia letaknya ada di Aries. Dan dia dalam posisi retrograde juga, and sebenarnya dia posisinya opposite. Atau dia juga terhubung dengan Jupiter di 7th house. Dia 180 derajat dari si Jupiter, kira-kira sekitar 180 derajat. Venus di natal chart kamu ada di Aries dan dia retrograde. Dan ini adalah planet yang paling lemah di natal chart kamu sebenarnya. Karena dia debilitated atau dia ada di tempat yang kurang nyaman bagi dia gitu. Venus ini kan dia ngomongin soal hubungan personal, pleasure, money pun diomongin sama Venus ya. Dan sedangkan Aries ini kan dia ngomongin soal dia tuh energinya
inisiatif, dia agresif gitu. Dia tuh ngomongin self gitu loh kalau Aries. Yeah. Jadi dia Venus itu kurang nyaman ada di Aries karena beda prinsipal gitu loh. I see. Oke, so Venusnya ada di posisi retrograde, tapi ini tuh sebenarnya lebih ngegambarin ketika kamu udah benar-benar in a relationship, kamu tuh akan benar-benar serius gitu. Tapi di sisi lain juga orang yang Venusnya retrograde gampang baper gitu loh, anaknya gitu. Apalagi dia ada di first house, gimana ya, dapat attention dikit soal diri kamu sendiri, nah kamu tuh mudah baper gitu. Iya. Dan kamu kayak mau siapin kondangan ya, baru ketemu. iya, langsung mikirin kayak, aduh kayaknya langsung GR gitu. Kayaknya emang dia suka gitu sama gue kayak gitu. Dan iya emang bener, emang langsung kayak mikirin lo ngundang siapa atau apa atau gimana itu kan. Tapi Kak Safna cukup complicated ya, soalnya kan harusnya Venus itu benefitnya seknya gue nggak sih? Iya sebenarnya. Gue tuh night chart ya harusnya ini. Iya kan ya, harusnya night chart. Di sini lo night chart sih. Di sini ya dia benefitnya seknya lo, dan di sini dia opposite dari another benefic planet, Jupiter gitu. Cukup complicated itu emang di sini sih, karena kayak sebenarnya untuk dapat, karena benefic planet itu kan bantu lo untuk dapat abundance. Yes. Oke. Dia bantu lo buat dapat abundance, tapi di sisi lain lo tuh kayak ngelihat hal itu dari ranah self doang. Padahal lo harus kayak balance sama hal-hal yang mau dikasih ke lo gitu loh. Kayak nggak semua hal tuh kayak semau lo aja. Timingnya atau kayak itu tuh nggak bisa semau lo gitu loh. Iya. Nah di situ sih salah satu kayak hal yang bikin complicated itu di situ gitu. Dan kayak intinya tuh kayak lo harus bisa lebih mendengarkan orang lain dan apa yang orang lain, kayak menerima masukan gitulah dari orang lain. Karena dalam proses pembangunan lo membangun personality itu tuh kayak harus melibatkan orang lain. Karena lo banyak belajar dari orang lain, makanya lo become better, become wiser gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu sih. Dan itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan. Ini dua-dua si Venus dan Jupiternya, mereka dua-duanya benefic planet, dan tapi mereka dua-duanya posisinya retrograde. Retrograde planet kalau dia terhubung kayak gini, they don't wanna, kayak mereka sebenarnya nggak mau interact satu sama lain, tapi harus gitu kan. Gitu sih. Jadi agak complicated sih kalau gue pikir-pikir ya dalam lo membangun hubungan personal. Aduh early. Early ini ya. Emang agak-agak complicated. Belum lagi dia kayak gue tahu ini bukan lo, jadi gue ngomongin dia. Iya. Belum lagi apa ya, di sini kayak ada banyak hal yang lo harus resolve tapi lo nggak mau resolve. Lo di sini ada figure juga namanya the kite. Ntar ya gue hapus dulu biar kelihatan. Nih di sini tuh si 3 ini, Uranus, Neptune sama Midheaven, dia posisinya sekitar 60 derajat atau sextile dari siapa ini? Mercury. Dia juga 60 derajat sextile dari Pluto. Mereka berdua, Pluto sama Mercury-nya ini 120 derajat. Itu mereka ini ada layang-layang. Iya, ada layang-layang di sini. Di sini dia connected sama Mars. Ini 120, agak geometri sedikit nggak apa-apa ya. Tapi emang astrologi tuh kayak gini. Tuh, makanya guys, asal-asal tanya gue di DM gitu. 27 female, Sun Moon Rising gini-gini, terus kayak lu berharap gue bisa baca itu sepenuhnya. Jahat banget lu pada selama ini. Kayak nggak bisa, kayak even lo jangan berpikir natal chart lo bentuknya bakal kayak gini. Enggak, masalahnya. Iya. Ya enggak, natal chart lo pasti beda, nggak akan kayak gini. So the kite ini tuh gambarin kayak selalu mencari way out yang mudah. Gimana sih, kayak apa sih namanya tuh? Lo nyari jalan yang mudah lah untuk cara yang paling dari sebuah situasi. Apa? Cara yang efisien lah ya. Bukan efisien, lo nyari jalan yang mudah dalam keluar dari situasi. Jalan pintas gitu. Jalan pintas gitu. Segala hal tuh nggak ada jalan pintasnya. Kadang-kadang ya lo harus berproses gitu. Lo tuh pengen gimana ya? Kadang-kadang gue reading kayak gini sih agak harsh. Cuman maksudnya kayak lo nggak bisa skip proses gitu. Iya, true. Kalau lo skip proses tuh lo akan balik lagi ke titik yang sama gitu. Kayak gitu. Itu ngegambarin itu banget sih. Dan semua terjadi karena lo lebih banyak di sini ada trine ya, segitiga kan. Kalau layang-layang itu kan terbangun dari 2 segitiga nih, 2 jenis segitiga. Gitu kan, di sini ada trine, dan di sini yang di atas sebenarnya dia nggak ada namanya sih. Si
ini tuh terjadi karena lo kebanyakan dengerin ego. Lo kebanyakan dengerin ego karena lo nggak mau menghadapi diri lo dan rasa takut lo. Iya. Itu Pluto dia kan ngomongin cycle, lo punya Pluto in Scorpio dan dia ada di 8th house, dia ngomongin transformation. Di sini Mercury dan segala yang tadi gue ceritain lo masih kayak gimana ya, trying to find comfort, mencoba menemukan kenyamanan di masa lalu. Iya. Tapi kayak di sisi lain lo mencoba lari dari segala hal masalah yang ada yang lo harusnya hadapi sekarang gitu. Iya. Nah, dan pada akhirnya kayak jadinya lo merasa kayak banyak hal yang dalam tanda kutip menekan lo gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Kalian karena lo kebanyakan tipikal yang malu bertanya sesat di jalan juga nggak sih yang kayak? Nah, maybe itu kali ya. Bukan malu bertanya sesat di jalan kali, itu kayak harsh banget sih. Maksudnya kayak lebih ke gini. Lo ngerasa lo sangat-sangat gimana ya? Lo ngerasa lo hanya membutuhkan diri lo, bener sih. Malu bertanya sesat di jalan sih mungkin. Lo merasa kayak lo sangat membutuhkan diri lo. Tapi di sisi lain lo nggak bisa hold on to yourself gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Kayak gitu. Gitu sih. Dan ini kayak itu ya, kayaknya ini dia itu bakal mulai grow up-nya itu agak lebih later in life ya kayaknya ya. Kalau lu cek. Iya, dia grow-nya later in life. But most Aries rising juga sebenarnya kayak gitu sih. Kayak sekarang tergantung sirkumstansi sih. Tergantung sirkumstansi dan situasi sih. Soalnya gue juga Aries rising, tapi kayak Saturn gue conjunction sama rising. So gue dari kecil gitu kan beda-beda sebenarnya. Speaking of Saturn, dia sebenarnya grow up-nya salah satu proses pendewasaan diri dia baru laluin. Ya mulai dari 2000 kapan sih dia masuk? 27 berarti lewat dari gua, cuy. Lewat dari lu. Dia kan April. Iya, Saturn return-nya sebenarnya barengan sama lu. Tahun depan. Iya, kayak exactnya ya tahun depan sih sebenarnya, cuman udah kerasa dari sekarang gitu. Dan mungkin Saturn ini kan ada di Aquarius gitu, kayak sense of individuality-nya lagi it's been challenging di ranah itu gitu ya. Kadang-kadang ini Saturn return-nya Aquarius juga sih, aku mau ngomongin ini dikit ya. Karena Saturn return-nya Aquarius could be very lonely gitu. Karena lo ngerasa semua hal tuh meninggalkan lo gitu loh. Iya. Kayak gitu. Itu salah satu proses pendewasaan dirinya buat dia. Di sini sebenarnya si Saturn ini juga dia nggak banyak berinteraksi sama planet lain, dia cuma berinteraksi sama Pluto. Gitu, ini energi yang tahun ini tuh paling activated sih antara Saturn dan Plutonya ya. Mereka 90 derajat satu sama lain. Kenapa lo jadi bulat? Oke. Mereka 90 derajat satu sama lain. Sekitar 90 derajat. Nah, di sini kayak even dalam proses pendewasaan diri lo mau nggak mau lo harus menghadapi hal-hal yang lo sembunyikan gitu. Hal-hal yang sifatnya lo nggak tunjukin ke orang lain karena lo takut orang lain nggak mengerti hal ini gitu. Kayak gitu. Tapi di sisi lain juga gue sangat bersyukur nih si early ini mau astrology reading karena ini akan bantu lo untuk kayak connected dan kayak berarti sense of awareness-nya udah ada. Kalau gue harus ngerti diri gue dulu gitu. Datangnya di saat yang tepat juga ya. Gitu. Tapi jujur banget, most of my clients mereka datang di saat yang tepat dan saat kayak biasa kalau kita lu cek tuh kayak Plutonya tuh lagi ada transit yang penting gitu ya pas mereka datang ya. Iya, atau kayak mereka datang kemarin-kemarin karena gue nggak tahu kenapa kemarin-kemarin klien gue kebanyakan Sagittarius rising. Kayak kita intermezzo dikit ya. Kalau mereka Sagittarius rising, mereka punya Scorpio in 12th house. Dan kemarin kan emang masa-masa mau masuk eclipse. Kemarin kan eclipse nih. And eclipse-nya in Scorpio. And yang datang tuh ya Sagittarius rising for some reason. Kayak gue bener-bener reading banyak banget yang Sagittarius rising kemarin-kemarin. Kayak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian tahu kok. Kalian tahu kalau kalian tuh butuh gitu. Paham kan? Kayak gitu. Dan sebenarnya tuh kayak mencoba, karena punya Saturn in Aquarius ya, mencoba untuk keluar dari restriction
batasan gitu, mencoba untuk keluar dari batasan. Hmm. Melakukan hal yang baru tapi di sisi lain masih ada namanya Aquarius ya. Aquarius itu kan energinya pengen selalu diterima sama orang-orang, individu yang ada di sekitarnya gitu. Takut istilahnya berbeda, bukan berbeda ya, kayak takut mengambil langkah ke depan. Iya. Takut hal ini tuh tidak sesuai dengan ya lingkungan yang ada gitu. Iya. Itu sih, tapi ini energi yang paling activated sih. Dan si Saturnnya dia nggak berhubungan sama planet lain juga ya. Iya, benar sih. Gitu. Benar sih. Sagittarius, Jupiter, Jupiter. Iya sih. Dan kamu cukup ini ya. Sebenarnya satu cara yang benar-benar akan memudahkan kamu banget nih dalam berkehidupan, mau dalam ranah relationship, mau dalam ranah lo membangun diri, itu adalah kayak lo jangan terlalu kekeh, terlalu keras kepala, terus lo bilangnya enggak, ini gue berprinsip dan teguh pendirian, enggak. Iya. Beda antara keras kepala dan berprinsip tuh beda gitu. Betul. Lo jangan terlalu selalu mendengarkan ego atau dorongan diri yang lo punya gitu. Kayak kadang-kadang ya ada situasi di mana lo harus dengerin orang lain gitu. Kalau lihat di sini lo tuh sangat-sangat self-oriented gitu. Iya sih, benar. Dan kayak balance point-nya Jupiter, others gitu di sini. Gitu loh. Ya mungkin juga karena lo waktu kecil ngerasa lo sering diragukan gitu sama orang-orang, atau ngerasa kayak hal-hal yang lo suka itu nggak pernah diapresiasi sama orang-orang sekitar lo. Gitu. So itu sih sebenarnya lo kayak harus lihat lagi gitu, bahan refleksinya tuh itu gitu. Sampai sini kira-kira lo ada yang mau ditanyain nggak, atau lo mau? Paling gue coba ya, kayak gue biasa kalau klien-klien gue nih ya, pasti kalau misalnya soal astrologi nanyanya tuh yang agak gambaran besar gitu. Biasa pertanyaan nih Kak Sapna, Kak, kalau lihat dari chart aku kemungkinan bakal sukses gak sih ke depannya? Nah, kalau misalnya lu bisa singkat, padat, dan jelas gitu, kalau lu lihat tuh kira-kira gimana tuh dari chart ini? Sebenarnya balik lagi, kalau dari chart dia ya, lo tuh bakal sukses kalau lo berani collaborate sama orang lain, gitu. Ketika lo berani collaborate sama orang lain, dan ketika kayak lo mau keluar dari zona yang itu aja. Artinya apa? Lo harus menurunkan ego lo, dan lo harus ya kompromi sama orang gitu. Karena mostly kamu dapat help tuh dari orang lain, from other people, dan selalu kayak gitu. Gitu. Kalau bakal sukses dari bakal sukses ya. Dari ya kayak gitu. Dan kayak sebenarnya kalau ditanya bakal sukses, kamu punya Neptune deketan sama Midheaven di sini. Midheaven adalah titik tertinggi di natal chart. Dia ngomongin success as well, reputation, prestige gitu. Walaupun mostly secara career ya, kalau karena letaknya ada di 10th house gitu. Dia dekat sama Neptune. Ini tuh gambarin kayak lo bisa jadi orang yang kasih banyak influence ke orang lain, dan influence-nya tuh cukup baik gitu loh. Iya, jadi influencer cocok untuk si early artis, very self oriented juga kan, Venus first house. Iya, sebenarnya gitu. Iya, jadi lo tuh bisa kasih influence, atau lo bisa istilahnya inspire orang lain. Nah, ngomongin inspire, kadang-kadang lo kayak membatasi diri from all of that. Lo ngerasanya lo nggak bisa gitu loh. Nah, itu sih gitu. Tapi kalau ditanya bakal sukses ya bakal. Semua bisa orang juga. Makanya gue nyolot tuh biasa kalau ditanya kayak gitu tuh. Iya, semua orang bakal. Sebenarnya bakal sukses, cuman kan ini kan natal chart ya. Yang namanya natal chart kan kita lihatnya sebagai tool. Sebagai alat kan. Ini gue kasih tahu nih alatnya bisa bantu lo kayak gimana itu. Tapi kalau lo tidak melakukan apa-apa ya lo nggak akan sukses. Gitu. Betul. Sebenarnya. Gitu loh. So, apalagi biasanya ditanyain apa nih? Apalagi ya biasa ditanya ya. Percintaan pasti sih, cuman kalau misalnya percintaan gak usah dibahas di sini. Percintaan nanti bakal dibahas lagi nih nanti ada karena kita ada reading lagi soal percintaan ya. Biar fokus gitu loh. Ini kan kita dibaca kita at least tahu aja. Oh, di dalam diri lu nya ada kelemahan A B C D E, ini nih planet ini house-nya di sini, plus aspeknya di sini. Dan harusnya ini
udah enough ya kayak untuk Sebenarnya kayak tuh kayak dibaca chart tuh buat bantu self growth lo sendiri gitu loh. ya, dan please Sifatnya personal gitu tahu kan. ya, setelah lu tahu nih, misal tadi bilang oh ada ini nih, ada ada figur kayak Grand Trend yang tadi ya. Dia ada T-square sama Oh ada ya, pi ada figure. T-square, ada layang-layang. Coba on research juga, karena pastinya gimana ya dalam waktu 1 jam nggak mungkin dibahas selengkap-lengkapnya gitu. Ya, Jadi ya. lu belajar Sebenarnya kayak di sesinya kalau kamu mau nanya tanya aja, langsung Hmm, potong aja gitu daripada ya, pertanyaannya nggak dapet gitu kan. yes, Kayak yes, gitu. yes, betul, betul. Jadi Tapi tenang aja karena kan kita bakal kasih juga sih kayak si cheat sheet-nya dulu gitu. Jadi yes, ada gambaran lah. Gitu. yes, betul. Iya, jadi harusnya udah aman ya dari Kak Sapna. Udah Ada aman yang mau sih ya. tambah lagi? Sebenarnya Oke, udah aman sih seharusnya ya. Pertanyaan-pertanyaannya kalau misalnya berhubungan sama percintaan, ya. itu nanti Biasa. bakal ada sesinya sendiri. Karena gue yakin juga sih, gue selalu ditanyain juga soal ini sih. Kayak Heeh, love itu pasti ada sesinya sendiri. Kalian bisa lihat-lihat juga di session itu. Karena ya. kalau enggak ya kepanjangan juga sih ya readingnya Betul, Kak. betul, Gitu. betul. Betul. Jadi harusnya udah aman ya. Jadi untuk Udah aman kalian yang kok. mau order baca chart, kita udah available nih harusnya dari awal November. Mumpung lagi Mhm. ada early bird price, langsung di order aja di www.earlytheory.com. Kalau ada pertanyaan atau apa, langsung nanti tanya aja di di Instagram kami di @early.theory. Oke, see you soon. Oke. Bye See you. bye. Sampai ketemu ya teman-teman.